Sejak dimulainya invasi ke Ukraina, pasukan Rusia telah kehilangan sekitar 16.400 personelnya. Kementerian Pertahanan Ukraina menyampaikan klaim di laman Facebooknya bahwa sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari hingga 26 Maret kemarin, pasukan Rusia telah kehilangan sekitar 16.400 personelnya. Dikutip dari laman Ukraine Forum Minggu 27 Maret, Rusia juga disebut telah kehilangan 575 tank, 293 sistem artileri, 91 LMRS, 51 sistem peperangan anti pesawat, 117 pesawat, 127 helikopter, 1.131 kendaraan, 7 kapal, 73 tangki bahan bakar, 56 UAV operasional dan taktis, 19 unit peralatan khusus, serta 2 sistem SRBM bergerak. Kementerian itu mencatat bahwa data pun saat ini sedang diperbaharui, namun perhitungannya diperumit dengan intensitas permusuhan yang tinggi antara kedua negara. Dilansir dari Al Jazeera, kabar terbaru menyebutkan kota Lviv di Ukraina Barat dihantam 4 roket Rusia Sabtu 26 Maret. Diketahui kota tersebut telah menjadi tempat berlindung bagi para pengungsi sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari lalu. Gubernur Maxim Kozhatsky mengatakan 2 roket menghantam depot bahan bakar di pinggiran timur kota pada Sabtu sore, melukai 5 orang. Sementara 2 roket lagi menghantam sebuah pabrik militer. Kozhatsky menambahkan bahwa dia telah mengunjungi lokasi serangan pertama dan situasinya terkendali. Meski begitu, warga diminta untuk tetap berlindung. Wali kota Andrei Sadovi mengatakan serangan udara lain telah menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas infrastruktur. Bangunan tempat tinggal tidak rusak, tulisnya di Twitter tanpa membagikan detail lokasi. Lviv, sekitar 60 km dari perbatasan Polandia, sejauh ini lolos dari pemboman dan pertempuran yang menghancurkan beberapa kota Ukraina yang lebih dekat ke Rusia. Kota ini memiliki populasi sebelum perang sekitar 717.000, tetapi telah menjadi tempat perlindungan bagi ribuan keluarga yang melarikan diri dari pertempuran terburuk di Ukraina Timur, Selatan, dan Tengah dan pusat transit bagi orang-orang yang melarikan diri dari negara itu. Meskipun lebih dari 4 minggu pertempuran, Rusia sejauh ini gagal merebut kota besar Ukraina. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang, mengirim hampir 3,8 juta orang ke luar negeri dan mengusir lebih dari setengah anak-anak Ukraina dari rumah mereka, menurut PBB. Moskow pada hari Jumat 25 Maret mengisyaratkan bahwa mereka mengurangi ambisi militernya untuk fokus pada wilayah yang diklaim oleh separatis yang didukung Rusia di timur, sebelum menyerang pinggiran Lviv pada hari Sabtu. Seorang pria dengan sepedanya berjalan di antara puing-puing di luar pusat perbelanjaan Retro yang hancur di distrik perumahan setelah serangan udara di ibu kota Ukraina Kiev pada 21 Maret 2022. Saat pertemuan tatap muka pertamanya dengan pejabat tinggi Ukraina, Biden menggambarkan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pembantai. Pertemuan itu yang diadakan ibu kota Polandia, Warsawa, adalah perhentian terakhir Biden dalam perjalanannya ke Eropa yang bertujuan untuk menggarisbawahi penentangannya terhadap invasi Rusia, solidaritasnya dengan Ukraina, dan tekadnya untuk bekerja sama dengan sekutu barat untuk menghadapi krisis. NATO sejauh ini mengesampingkan larangan terbang di atas Ukraina yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena khawatir hal itu akan mengaruh pada bentrokan langsung dengan pasukan Rusia dan eskalasi di seluruh Eropa. Kementerian Pertahanan Rusia hari Minggu mengatakan pihaknya kembali menyerang sasaran militer di kota Lviv, Ukraina Barat dengan rudal jelajah presisi tinggi. Reuters pada Minggu 27 Maret melaporkan Rusia menyerang tangki bahan bakar yang digunakan selama ini pasukan Ukraina di dekat Lviv. Kementerian menyebut bahwa Rusia meluncurkan rudal jelajah jarak jauh untuk menyerang sebuah pabrik di kota yang digunakan untuk memperbaiki sistem anti pesawat, stasiun radar dan tank. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan tindakan ofensif sebagai bagian dari operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Igor Konashenkov dalam sebuah pernyataan. Para pejabat Lviv hanya 60 km dari perbatasan dengan anggota NATO Polandia, mengatakan sejumlah orang terluka dalam serangan rudal tersebut. Rusia juga menggunakan rudal jarak jauh berbasis laut untuk menghancurkan gudang rudal S-300 dan sistem rudal anti-tank BUK di dekat Kiev, kata kementerian itu. Pasukan Rusia juga menghancurkan sejumlah drone tambahnya. Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Vadim Denisenko mengatakan Rusia mulai menghancurkan depot penyimpanan bahan bakar dan makanan Ukraina. Itu artinya pemerintah harus menyiapkan stok dalam waktu dekat. Kementerian Pertahanan Ukraina menyampaikan klaim di laman Facebooknya bahwa sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari hingga 26 Maret kemarin, pasukan Rusia telah kehilangan sekitar 16.400 personelnya. Dikutip dari laman Ukraine Forum Minggu 27 Maret, Rusia juga disebut telah kehilangan 575 tank, 293 sistem artileri, 91 LMRS, 51 sistem peperangan anti pesawat, 117 pesawat, 127 helikopter, 1.131 kendaraan, 7 kapal, 7
73 tangki bahan bakar, 56 UAV operasional dan taktis, 19 unit peralatan khusus, serta 2 sistem SRBM bergerak. Kementerian itu mencatat bahwa data pun saat ini sedang diperbaharui, namun perhitungannya diperumit dengan intensitas permusuhan yang tinggi antara kedua negara. Dilansir dari Al Jazeera, kabar terbaru menyebutkan kota Lviv di Ukraina Barat dihantam 4 roket Rusia Sabtu 26 Maret. Diketahui kota tersebut telah menjadi tempat berlindung bagi para pengungsi sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari lalu. Gubernur Maxim Kozatsky mengatakan 2 roket menghantam depot bahan bakar di pinggiran timur kota pada Sabtu sore, melukai 5 orang. Sementara 2 roket lagi menghantam sebuah pabrik militer. Kozatsky menambahkan bahwa dia telah mengunjungi lokasi serangan pertama dan situasinya terkendali. Meski begitu, warga diminta untuk tetap berlindung. Wali kota Andrei Sadovi mengatakan serangan udara lain telah menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas infrastruktur. Bangunan tempat tinggal tidak rusak, tulisnya di Twitter tanpa membagikan detail lokasi. Lviv, sekitar 60 km dari perbatasan Polandia, sejauh ini lolos dari pemboman dan pertempuran yang menghancurkan beberapa kota Ukraina yang lebih dekat ke Rusia. Kota ini memiliki populasi sebelum perang sekitar 717.000. Tetapi telah menjadi tempat perlindungan bagi ribuan keluarga yang melarikan diri dari pertempuran terburuk di Ukraina Timur, Selatan, dan Tengah dan pusat transit bagi orang-orang yang melarikan diri dari negara itu. Meskipun lebih dari 4 minggu pertempuran, Rusia sejauh ini gagal merebut kota besar Ukraina. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang, mengirim hampir 3,8 juta orang ke luar negeri dan mengusir lebih dari setengah anak-anak Ukraina dari rumah mereka, menurut PBB. Moskow pada hari Jumat 25 Maret mengisyaratkan bahwa mereka mengurangi ambisi militernya untuk fokus pada wilayah yang diklaim oleh separatis yang didukung Rusia di timur sebelum menyerang pinggiran Lviv pada hari Sabtu. Seorang pria dengan sepedanya berjalan di antara puing-puing di luar pusat perbelanjaan Retro yang hancur di distrik perumahan setelah serangan udara di ibu kota Ukraina Kiev pada 21 Maret 2022. Saat pertemuan tatap muka pertamanya dengan pejabat tinggi Ukraina, Biden menggambarkan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pembantai. Pertemuan itu yang diadakan ibu kota Polandia, Warsaw, adalah perhentian terakhir Biden dalam perjalanannya ke Eropa yang bertujuan untuk menggarisbawahi penentangannya terhadap invasi Rusia, solidaritasnya dengan Ukraina, dan tekadnya untuk bekerja sama dengan sekutu Barat untuk menghadapi krisis. NATO sejauh ini mengesampingkan larangan terbang di atas Ukraina yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena khawatir hal itu akan mengaruh pada bentrokan langsung dengan pasukan Rusia dan eskalasi di seluruh Eropa. Kementerian Pertahanan Rusia hari Minggu mengatakan pihaknya kembali menyerang sasaran militer di kota Lviv, Ukraina Barat dengan rudal jelajah presisi tinggi. Reuters pada Minggu 27 Maret melaporkan Rusia menyerang tangki bahan bakar yang digunakan selama ini pasukan Ukraina di dekat Lviv. Kementerian menyebut bahwa Rusia meluncurkan rudal jelajah jarak jauh untuk menyerang sebuah pabrik di kota yang digunakan untuk memperbaiki sistem anti pesawat, stasiun radar dan tank.